Kemudian apabila pada rakaat yang pertama kita membaca surat yang ditentukan untuk rakaat kedua. Pada rakaat pertama kita membaca surat yang ditentukan untuk rakaat yang kedua. Maka pada saat rakaat kedua disunatkan membaca surat yang ditentukan untuk rakaat pertama. Apabila pada rakaat yang pertama kita lupa, misalkan antara Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, sunat rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini kebalik, rakaat pertama kita baca Al-Ikhlas, maka pada rakaat kedua sunat membaca Al-Kafirun. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanati walau sahwan fata'aha wa qara'a muayyanaha nadban. Dan jikalau telah memulai ianya seseorang fi ghairi suratin pada selain surat yang telah ditentukan, walau sahwan walaupun hal keadaan lupa. Kata aha niscaya potong ianya seseorang akannya surat. Wa qara'a dan membaca ianya seseorang muayyanatan akan surat yang ditakyinkan nadban hal keadaan sunat. Jadi jikalau kita sudah mulai membaca surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua, bukan surah yang sunat baca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Sudah mulai kita membaca surah yang tidak ditentukan, maka di saat kita teringat, di situ langsung kita potong bacaan surah yang sudah kita baca, kembali kita membaca surah yang sudah ditentukan, yang sudah disunatkan. Nah, itu sunat hukumnya. Wa inda dzikil waqti surata kasratani afdalu min ba'di tawilataini muayyanataini khilafan lil faraki. Dan sampai di ketika sempit waktu, niscaya membaca ianya seseorang akan dua surat, yang lebih pendek keduanya dua surat, itu lebih afdal min ba'di tawilataini daripada sebahagian dua surat yang panjang lagi yang ditentukan. Khilafan lil faraghi, hal keadaan berbeda bagi Imam Faraghi. Jadi di saat waktu sudah sempit, waktu salat sudah hampir habis, maka pada saat ketika itu, jikalau kita salat, sunat membaca surat yang lebih pendek. Dua-dua rakaat tersebut sunat membaca surat yang lebih pendek. Kenapa? Karena ditakutkan jikalau kita membaca surat yang panjang keluar waktu salat. Walau lam yahfad illa ihdal muta'ayyinataini qara'aha wa yubdilul akhara bi suratil hafidhaha wa infatahul wala'u. Dan jikalau tidak menghafal ianya seseorang, terkecuali salah satu dua surat yang ditentukan, qara'ah niscaya membaca ianya seseorang akannya satu surat. Wa yubdilu dan mengganti ianya seseorang akan rakaat yang lain dengan surat yang dihafal ianya seseorang akannya surat. Wa in fatahul wala'u dan sekalipun luputlah muwalat. Jadi jikalau Tungku Bluk tidak bisa menghafal
surah yang sudah ditentukan. Jikalau seseorang cuma bisa menghafal satu surat daripada dua surat yang sudah ditentukan untuk membaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua, maka seseorang tersebut sunat membaca pada rakaat yang pertama surat yang ditentukan yang bisa dia hafal, dan rakaat kedua sunat membaca surat yang dia hafal walaupun itu surat tidak disunatkan baca di rakaat kedua. Sekalipun hilang mualat tidak apa-apa. Walau iktida fi saniyati subhil jumu'ati misalan wa sami'a qira'at tal imami hal ata fayaqra'u fi saniyatihi idza qama ba'da salamil imami alif lam mim tanzilul kitabil mubin. Dan jikalau mengikuti ianya seseorang fi saniyati pada rakaat kedua salat subuh hari Jumat, misalan aku contohkan sebagai contoh, wasami'a qira'atal imami, dan telah mendengar ianya seseorang akan bacaan imam surah hal ataka, fayaqra'u, niscaya maka membaca ianya si makmum fisaniyati pada rakaat keduanya si makmum idza qama, apabila telah berdiri sesudah salam imam, akan surah alif lam mim tanzilul kitabil mubin. Kama afta bihil kamalur ridadu, sebagaimana barang yang telah difatwa bihi dengannya barang oleh Syekh Al-Kamalur Ridad, wa tabi'ahu, dan telah mengikuti ianya Syekh hu akannya perkataan akan Syekhuna fi fatwihi pada fatwanya Syekhuna. Lakinna, akan tetapi bermula qadiyah kalamnya Syekhuna yang terdapat dalam kitab Syarih Minhaj, annahu, bahwa sesungguhnya si makmum yaqra'u, membaca ianya si makmum fi tsaniyatihi pada rakaat keduanya si makmum, apabila telah berdiri ianya si makmum akan surah hal ataka. Wa idza qara'al imamu ghairaha qara'ahumal ma'mumu fi tsaniyatihi, dan apabila telah membaca oleh imam ghairaha, akan selain surah yang ditentukan, niscaya membaca akan barang yang ditentukan oleh si makmum fisaniyatihi pada rakaat keduanya si makmum. Jadi apabila seorang imam pada salat subuh si makmum masbuk, yang dia perdapati bacaan surah beserta imam itu surat yang tidak disunatkan baca pada rakaat tersebut, maka bagi si makmum di saat dia berdiri sesudah salam imam sunat membaca surah yang disunatkan baca. Wa in adarakal imama fi ruku'is saniyati fakama law lam yaqra' syai'an fayaqra'us sajdata wa hal ata fis saniyati kama afta bihi syekhuna. Dan apabila telah memperdapat ianya makmum akan imam fi ruku'is saniyati pada rukuk yang kedua, fakama, niscaya maka sebagaimana barang, jikalau tidak membaca ianya si makmum syai'an akan sesuatu, niscaya maka membaca ianya si makmum sajdata akan surat sajadah dan surah hal ata fisaniyati pada rakaat keduanya si makmum, kama aftabihi syekhuna,
sebagaimana barang yang telah difatwa bihi dengannya barang oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi apabila pada saat salat subuh hari Jumat seseorang memperdapati imam pada rakaat yang kedua pada posisi ruku, karena dia masbuk. Di saat dia ikut imam, dia memperdapati imam pada ruku yang kedua, maka setelah imam salam, dia bangun lagi untuk melanjutkan salat. Rakaat pertama sunat membaca surah Sajdah, rakaat kedua sunat membaca surah Al-Ataka hadisul ghasyiyah. Tambihun yusannu jahru bil qiraati wallahu a'lam bisawab.